kemudian juga ada rock. Tadi sudah semua dalam fungsi tentang arah. Silakan buat saya. Jadi saya akan membacakan puisi yang baru saja saya tulis sebagai respon saya terhadap keberadaan arak Bali. Orang membacakan ini diiringi oleh teman saya secara langsung nih, keren banget nih. Namanya Onot. Balance nama Onot Ruki. Ini judulnya Arak Bali. Arak Bali disuling dengan cinta oleh para petani di pelosok dusun turun temurun. Apa kabarnya? Dulu dikejar-kejar, dilarang edar, para penyuling arak menangis. Miras luar bisa senyum. Produk lokal diberangus. Siapa peduli? Lalu tahun 2020, arak Bali diayomi aturan agar kualitas dan pengedarannya terjaga martabatnya. Bahkan diakui sebagai warisan budaya kuno dari Bali yang harus dijaga denyut nadinya. Arak Bali janganlah disingkirkan karena bukan salah arak kalau mereka mabuk. Kaulah yang berlebihan meneguknya. Seperti kekuasaan. Kalau kau mabuk, kaulah yang berlebihan memainkan kekuasaan. Arak Bali disuling dengan cinta dari Bali untuk budaya jamuan kelas dunia. 29 Januari tahun 2024. Warung Lempong itu isinya apa? Ini puisi Warung Lempong ini betul-betul ya? Iya betul. Jadi dalam berkarya itu ada berapa tahap sebenarnya. Ada yang spontanitas. Kalau kita terpanggil, kebetulan spontan karena saya terpanggil. Kok tiba-tiba kok redup-redup ini loh arak Bali ini peringatannya. Nah, terpaksa nih kita harus spontan karena ini keberpihakan perlu kan. Saya bukan peminum. Saya minum itu paling paling banyak 3 sloki dan 3 sloki. Saya pikir alasan dibutuhkan ada hitungannya kalau satu sloki untuk itu warna kesehatan, 2 sloki untuk persahabatan, 3 untuk persatuan Indonesia. Indonesia masa depan. Ya, untuk masa depan 3 sloki, cukup 3 sloki, yang lebih. Itu loh. Jadi biasanya kalau saya nulis macet begitu, dan saya memerlukan apa nih? Kopi buat tes buat arak 3 sloki. Saya Kak Fajar. Iya, lanjut. Satu puisi. Iya. Ya ini pertama. Ya. Dirimu juga ada konat. Ya, konat. Ya. Aku ingin mabuk. Aku butuh berjuta botol arak Bali untuk mabuk kepayan. Mengasah kata bagaimana aku mengucap cinta padamu.
aku sadar bahwa hidup ini maya, penuh tantangan, penuh onak dan duri, penuh dusta dan hianat. Aku mabuk dan aku berjalan di jalan yang benar. Terima kasih. Terima kasih Pak. Ini aneh. Jadi kan begini, Prof. Ya, gara-gara arak lahir puisi juga. Betul, betul. Dicetak, dijual, bisa beli kopi, bisa beli ya. Wah, ini endorse nih. Jangan lah kopi. Beda motor, nah. Lagi ada bunda memberikan kopi. Nah, juga gini Iya, loh. iya. Kan biasanya petani itu kan petang-petang itu dia minum arak sedikit untuk menghangatkan tubuhnya kan. Coba kalau arak nggak ada, apa mau nabung? Apa untuk nyampatin limpal? Iya. Asal jangan mabuk kan begitu hukumnya. Iya. Nah, jadi sampai ke hari ini nih, tanggal 29 Januari 2024 itu apa namanya pelaku-pelaku baik dari produsen yang suka minum, jadi komunitas-komunitas minuman beralkohol, minum itu merayakan Hari Arak Bali. Nah, itu bermulanya dari keprihatinan Bapak Koster ketika menjadi Gubernur Bali 2018-2023 itu kita punya miras yang bagus, minuman beralkohol yang bagus, destilasi. Jadi dia masuk tujuh dari minuman destilasi dunia. Itu arak itu masuk sekarang. Ada whisky, rum, gin, apalagi vodka gitu kan. Nah, jadi ada arak di dalamnya. Tetapi Bapak Koster melihat waktu itu kita punya minuman beralkohol tetapi tidak menjadi tuan di rumahnya sendiri, malah terjajah oleh minuman-minuman beralkohol dari luar negeri. Dan itu iya, jadi artinya apa? Kok kita yang di rumah nggak boleh gitu loh menikmati, bahkan daerah ini Bali ini menjadi daerah tujuan wisata di mana sangat-sangat memprihatinkan petani-petani arak yang ada di wilayah Karangasem, Kelungkung itu ketika menjual arak harus sembunyi-sembunyi karena ya memang melanggar aturan, karena aturannya ada di Perpres itu bahwa arak Bali itu masuk pada daftar investasi negatif karena alkohol dia itu lebih dari ketentuan. Destilasi itu bisa antara 20 sampai 55% alkohol. Jadi kan itu alasan mereka. Tapi yang jelas aturan itu merugikan kita secara ekonomi. Tetapi sekarang kan banyak gimmick nih, udah hentikan saja, banyak anak mabuk juga nggak dibikin aturan malah tambah liar kan begitu. Banyak juga mabuk. Yang bikin mabuk kan aturannya. Iya betul Bapak Jari itu benar. Dari dulu belum ada aturan rokoknya juga banyak. Sekarang Iya. berkurang. Kalau kita jujur Jangan ya. alkohol ya. Iya. Itu salah minum spiritus saja. Ya, mereka begitu. Malah juga hotel itu banyak yang meninggal. Iya. Nah, akhirnya Pak Koster melihat waktu itu ini di mana nih? Terganjalnya di mana? Kendalanya apa? Masalahnya, hambatannya di mana? Sehingga arak yang dibikinnya di Bali nggak bisa beredar di Bali begitu. Ada beberapa minuman beralkohol bermerek yang diproduksinya di Bali itu diedar kalau ada tuh dari bulan juga ada cap tikus atau apa ya itu. Nah kemudian dibuatlah itu oleh pemerintah provinsi Bali, di mana kendalanya diusulkan kemudian ke Kementerian Perindustrian Perdagangan. Nah kementerian itu beda kan ya, Kementerian Perindustrian. Jadi atas perjuangan pemerintah provinsi Bali yang gubernur saat itu Pak Koster itulah kemudian arak Bali mendapat izin untuk ditata kelola. Nah, akhirnya dari situ ada Pergub nomor 1 tahun 2020. Jadi tata kelola minuman fermentasi atau destilasi. Nah semenjak itu jadi ditata kelola. Waktu itu belum legal. Gitu. Nah, jadi belum legal dia. Jadi kemudian akhirnya dibuat tata kelolanya itu jadi diatur
Jadi masyarakat boleh memproduksi, tetapi tidak boleh langsung dijual ke pabrik. Misalnya petaninya nih sekarang udah bikin, lalu di depan rumahnya dia punya warung, ditaruh berjerigen-jerigen, itu tetap nggak boleh. Itu akan tetap ditangkap polisi. Jadi kan di tata kelola, pengelolaannya adalah silakan berproduksi, dia akan masuk penjualannya, dijualnya ke koperasi arak. Nah, khusus ada koperasinya. Nah, dari koperasi arak inilah nanti yang akan menjual ke pabrik minuman yang sudah punya izin berlabel itu yang berbahan dasar arak. Nah, begitu. Jadi tata kelolanya seperti itu supaya bisa gitu. Jadi kita selama ini kan mentok dengan satu aturan, akhirnya kita diam. Nah, karena aturan itu terlalu keras, sementara kita punya, tetapi aturannya nggak boleh, akhirnya isinya akan jadi pelanggaran-pelanggaran. Tapi kemudian mungkin sosialisasi yang kurang atau pemahaman masyarakat yang kurang, jadi banyak yang ketika memproduksi jual di depan rumahnya, jadi tangkap polisi, akhirnya ribut. Loh Pak Koster ini bagaimana, kan katanya udah ilegal gitu. Jadi itu yang mereka nggak paham, jadi sosialisasi perlu waktu. Tapi sekarang mestinya para petani arak sudah lebih paham, lebih memahami. Tetapi yang terjadi itu yang terjadi adalah ketika arak sudah mulai terangkat nih, sudah bisa menjadi uang, dia paling tidak di Bali dulu itu ada sekitar 44 merek minuman bermerek beralkohol yang bahan dasarnya arak, yang diproduksinya oleh perusahaan minum besar ya, dari asosiasinya ada di Bali juga. Nah, malam ini mengadakan acara peringatan perayaan Hari Arak yang GBK. Nah itu, jadi setelah kemudian mulai ini kelihatan secara ekonomi ini menjanjikan petani, akhirnya apa? Ada juga yang nakal, dibikinkan aturan selalu ingin melanggar aturan contohnya. Jadi apa? Dibikinnya alat dari fermentasi gula. Itu menjatuhkan. Nah, itu kan sangat berbahaya. Lalu yang disalahkan siapa? Orang yang nggak ngerti, bukan akibatnya karena dibikinin arak menjadi legal begini. Bukan, itu orang-orang nakal yang menyalahi aturan. Coba itu apa tuh? Gula putih ya, gula pasir misalnya. Itu kan sangat berbahaya untuk orang yang gula darahnya tinggi, yang diabetes, Prof. Nah itu, jadi itu dibikin fermentasi dengan ragi. Wah itu udah aneh ya, jadi harus tegas. Makanya setiap ada training, jadi kita ada actionnya, harus ada pengawasan, kontrolnya dan sanksinya. Jadi agak tegas, ya bukan agak, mesti tegas kita. Tegas betul. Yang jatuhkan pengawasan Pak. Betul. Semuanya yang gula itu. Iya. Kemudian karena dianggapnya mahal, udah tahu mahal dan memang itu kan memabukkan. Jangan dong, jangankan arak, durian aja makannya sampai 3 bungkus gitu kan. Agak mabuk kita. Jangan durian, air aja minum. Ya air ya, iya. Dan di samping itu kan ada tercatat yang dapat sekitar 1.300. Masa nggak suaranya? 1.300. Iya. Jadi kan mereka berdunia Betul. ya, ekonomi bangkit itu kan ya pada sejahtera. Iya. Karena ini mereka Dia apa kalau kerja dulu dia setelah produksi arak dia menjualnya sembarangan bermasalah, sekarang langsung bisa dibeli sama koperasi tata kelola dengan harga yang benar juga sama dengan harga saya kira. Tuh. Dan yang diuntungkan masyarakat juga. Iya. Arah yang berusia arah sehat. Itu, ini betul. sudah lepas sim. Dan ini kan kearifan lokal. Jadi kenapa Bapakku berani memperjuangkan ini arak? Ini merupakan salah satu dari kalau dilihat dari nilai budaya sosial ekonomi, kearifan lokal banget. Dari zaman sebelum ada aturan, mungkin perkembangan minuman alkohol itu seusia dengan perkembangan manusia, kehidupan manusia gitu kan. Karena di mana-mana ada yang buat. Betul. Ya itu jadi ketika di Bali juga leluhur kita kan memakai dan tidak hanya di skala pun. Nah gitu, nyom-nyom berkekala pakai arak beram gitu kan, gitu kan.
kita di Sekala juga gitu. Makanya kalau kita mau Banten jangan terlalu banyak araknya, nanti para muda kala mabuk. Kita di Sekala secukupnya aja. Biasanya gini, kalau untuk Banten arak yang murah, yang murah. Nah itu muda kalanya marah, nggak adil. Adil, saya dikasih, terus saya dikasih arak metanol sebentar. Jadi sekala nih sekala. Jadi apa namanya, di kehidupan kita bahkan untuk ada upacara keagamaan kita memakai itu juga. Kemudian untuk pengobatan juga. Arak itu sebenarnya pengobatan. Coba kalau dulu kita waktu kecil-kecil itu ibu ketika badan panas nih, arak itu diisi apa? Apin bawang, jekin, itu bunga pucuk, itu diiniin jadi turun ya panasnya gitu. Sakit gigi juga. Bahkan sekarang untuk masak makanan itu, kalau sebenarnya dulu arak Cina kan dipakai untuk makanan. Nah itu kita punya itu loh, yang bahkan orang lain itu sangat senang taste-nya. Coba wisatawan kalau dapat dia kesentuh sama arak Bali yang asli, buatannya memang bagus secara produksinya, cara membuatnya bagus, mereka ketagihan. Waktu Pak Koster di Jaya Sabar itu setiap ada tamu dari negara lain, banyak duta besar juga diajak bersulang arak, dia bilang tidak loh rasanya dengan yang kami punya, seperti itu, ini beda. Bahkan akhirnya minta bisa nggak dikirimin, tapi yang asli katanya gitu. Wah, secara kelas itu kan naik ya selama ini kan. Betul. Orang naik kelas dunia. Iya. Ini promosikan sampai Makanya keluar. kalau melihat ini, kalau melihat sekarang situasi arak yang sudah mulai ada tata kelolanya, lihat sudut pandangnya. Kalau ekonomi bagaimana, ya harus timbang dan nimbang gitu. Ya jadi kalau dilihat misalnya kemungkinan penyalahgunaan itu, yaitu yang salah bukan araknya, tapi kan orangnya, konsumennya. Kalau karena itu kemudian kita takut, itu kan, wah ini harus jangan ini, kok Koster ngajarin orang untuk mabuk. Tidak pernah Bapak Koster di dalam memperjuangkan tata kelola arak itu mengajak masyarakatnya mabuk, tidak, tapi ingin meningkat secara ekonominya gitu. Jadi sekarang produsen arak, bahkan Bapak mengajaknya kalau bisa pertahankan yang secara tradisional gitu. Kemungkinannya sekarang kan ada dibikinin alat-alat yang baru, yang dari logam misalnya, ya. Padahal dulu kan pakai untuk nyulingnya itu ada pakai bambu. Nah itu kan rasanya beda tinggi. Makanya yang disenengin nih kan yang arak-arak dari Sidemen, yang itu yang dari Karangasem. Rata-rata petani araknya lebih banyak di Karangasem. Nah sekarang masyarakat Karangasem secara ekonomi meningkat ya, karena tenang dia sudah bisa menjual, tidak sembunyi-sembunyi, hidupnya juga nyaman. Coba kita jualan tetapi penuh ketakutan ditangkap polisi. Sekarang juga bisa banyak ngumpul dia sampai 15 miliar yang bisa bikin kan dalam waktu sekian hari. Tapi begitu ketahuan polisi ditangkap. Ada juga dipakai ini salah satu untuk mendatangkan wisatawan. Buat pembuatan arak, jadi mereka kan datang ke ya daerah menjadi daerah tujuan atraksi, jadi atraksi. Tetapi kopi itu kan orang melihat itu. Tetapi ya cara Raja Bali niki itu rahasia dapur. Menurut ibu ya jangan semualah dibuka untuk dolar. Jadi orang melihat proses pembuatan arak, nanti mereka pelajari gitu. Bukan aboknya, efeknya ke sana. Iya, itu. Jadi karena ini aja ketika petani arak udah boleh sekarang memproduksi, ada yang datang ke Pak Koster itu waktu itu, Pak izin saya bikin saya yang akan membuat arak di sini di Bali. Terus Pak Koster bilang mohon maaf, ini sentra industri rakyat, sentra industri rakyat. Ya. Dulu kalian di mana? Ketika kami sudah begini kalian datang dengan modal bukan? Yang boleh adalah silakan bikin pabrik minuman yang berbahan dasar arak, belilah arak masyarakat kami. Itu yang ada. Itu yang bagus. Sudut pandang kita selalu pertama itu, jangan dong kita yang punya produknya, tetapi kok kita menjadi tamu di rumah kita sendiri. Hotel-hotel berbintang itu semua bangga dengan mereknya, semacam whisky, vodka, gin, rum, apa yang sebagainya, gin setan buyur. Gin
setan kita. Masuk ya. Biar kita lebih cair. Saya tadi apa namanya, sebenarnya saya juga berpikiran demikian negatif ke dulu ya. Iya. Kan ini udah produksi arah, udah ada izin dari gubernur dengan pemerintah. Iya. Gitu ya. So, kenapa kalau dikata oh ternyata harus tata kelola itu yang saya Angin, nggak tata tahu. kelola, ya. Kemarin waktu tahun 2021 malah saya protes polisi waktu itu. Serius deh, saya protes waktu itu. Kenapa ini kan wajib? Nggak bisa nggak tata kelola itu? Iya, tata kelola. Iya. Kan gini juga pentingnya itu apa? Karena arak yang sampai di warung-warung itu belum tentu arak beneran, bisa oplosan. Nah kalau di tata kelola itu standarnya udah jelas. Nah ini arak bener, jadi ada jaminan bahwa itu memang aman gitu. Karena kami terus terang aja saya pernah membuat arah itu sama teman-teman terus konsultannya si orang asing buat gitu. Ketika saya buat dokumen itu ditangkap polisi. Terus saya belum sempat urus ini sampai besok juga kan ya malah. Iya. Ternyata ya ada data Iya. itu. Waktu itu ya memang tidak ada izin untuk membuat anak setelah ada Pergub nomor 1 itu. Nah, jadi waktu itu hanya yang andalan dari petani itu kan menjualnya ke koperasi. Nah, yang ininya yang harus benar. Itu jadi kenapa dijaga koperasi? Kalau tidak, ketika petani arah berhubungan langsung dengan pabriknya, ini akan ada penghijauan atau middleman lah di istilahnya ya, yang akan menarik keuntungan justru lebih banyak. Gitu. Jadi petani dirugikan semacam ke koperasi-koperasi yang ada di desa lah untuk menjaga harga stabil untuk hasil-hasil panen misalnya ya. Nah arah juga begitu dijaga dengan koperasi arah. Jualnya harus ke koperasi arah, ya kan? Dia tidak boleh menjual kepada pedagang yang ada di itu ilegal. Nah tapi kemudian ada itu Prof, yang Perpres itu Prof. Ada Perpres kemudian Perpres nomor 10 tahun 2021 gitu. Jadi di sana udah legal sepertinya ya, tapi dia belum yakin, nanti bisa dicek di Google. Makanya kalau kita ingin tahu sesuatu tentang arak, tolong cek itu webnya Provinsi Bali, di Google juga ada. Nah di situ arak berem tua itu udah tidak ada larangan lagi untuk memproduksinya dan untuk menjualnya, gitu. Hanya ada tata kelolanya. Jadi petani arak tidak boleh langsung menjual araknya di warung. Petani arak tidak boleh langsung menjual ke produsennya. Gitu. Dan sekarang itu sampai kemudian berakhir Pak Duk masa jabatan beliau dengan 44 tonggak peradaban penanda Bali era Bali, itu ada 44 merek arak. Yang 44 merek arak. Yang ada lagi yang mereknya itu Arabica, itu pada masa Covid sudah ekspor ke Amerika. Covid itu itu peningkatan perekonomian. Hanya saja sekarang mungkin, nah ini Prof, mungkin dari pihak akademisi bikinlah survei. Jadi antara sebelum ada peraturan memang nol banget, itu malah negatif banget ya, dia tidak boleh nah sekarang setelah tata kelola seperti apa? Itu loh situasinya, kemudian peningkatan perekonomiannya kan begitu. Nah kalau kita justru melihatnya dari sudut pandang yang sempit, alkohol itu memabukkan, ya nggak ada yang mau bantah. Tetapi ketika kita minum sesuai takaran tubuh kita, itu dia kan ada ukuran itu, Padmasari, sama apa yang 3 yang ingat yang sekian warna rekonya. Ya, jadi kalau alkohol udah sekian persen itu merasuk di darah kita, ya kita satu awalnya seger, duanya semangat, sehat, tiganya semangat, lebih dari itu udah lebih semangat, kelewat semangat, akhirnya bisa ngomongnya warna rekonya ya begitu ngaco. 3 paling pas tuh, 3 paling pas. Oh, iya, 3 emang paling pas itu. Iya, jadi 3 itu udah mulai semangat, mulai berani kemauan kita. Nah yang terakhir itu sampai berapa sloki itu udah 17 ya, gitu kayak kayak raksasa. Ya, tubuh mendem. Justru kalau nggak ada produk ini kan orang malah konsumsinya bukan haram. Jadi
konsumsi dia kan ada kayak di Jepang dia punya tuh sake, Betul. tradisionalnya Iya. Jepang. Kalau Korea dia punya soju. Kita minum itu juga bikin mabuk, Betul. tapi kita impor. Nah. Jadi kenapa udah ada produk kita bisa ekspor kan? Iya. Lebih bangga lagi kan sebenarnya. Kan pikiran kita yang waras ini ya, Ya begitu. pikiran kita yang waras ini lah kita punya nggak boleh diminum, tapi didatangkan dengan kita yang jenisnya sama, lalu kita gaya-gaya itu adanya di hotel berbintang, kayak gitu. Kenapa tidak punya kita lah dulu? Kecuali misalnya memang di dunia ini memang nggak boleh sama sekali alkohol gitu kan, padahal alkohol penting untuk kehidupan kita, mensterilkan bakteri dan lain sebagainya kan, seperti itu. Nah, jadi satu tujuan pertama itu adalah memuliakan kearifan lokal, warisan leluhur kita supaya tetap ada. Ya, kalau dulu itu pernah ibu waktu kecil itu oleh-oleh wisatawan itu Bali ada Ya, produksinya, sekarang nggak ada. Ya Indonesia aja kan ada Rangga Bali Brem. Berem itu air sapi, rasanya air sapi banget enak. Tuh, jadi kita yang perempuan misalnya tuh yang enak kita minum, kalau yang laki-laki ya arak lah. Kan kalau kita perempuan buat manis gitu misalnya gitu. Jadi Kalau laki-laki dua apa itu kan? iya. Yang laki-laki Dua wayah. dua wayah itu dua kan? Dua kan? Wah, Gitu. ya hanya dua. Ya jadi mari kita bersama-sama kalau bisa gitu. Kalau sudut pandangnya berbeda, kalau memang itu merusakkan masyarakat, sikap mental masyarakat, solusinya apa? Sama dengan Pak Koster selalu melihat dari berbagai sudut pandang nih. Itu kenapa? Pertama pertanyaan, oh iya arak nggak boleh di Bali, tetapi minum beralkohol yang luar bertebaran. Nah, kayak gitu kan? Nah, jadi seperti itu. Jadi kita ingin itu Prof, supaya kita muliakan dulu arak, kita jadikan, berikan dia tempat yang layak untuk warisan leluhur kita. Ya, Nah, ternyata setelah diberikan tempat yang sepantasnya, jadi tuan di rumahnya sendiri, dia bisa membangkitkan ekonomi rakyat. Tuh, itu tenang masyarakat, nggak apa ya, walaupun dapat jualan tapi kita sembunyi-sembunyi kan, lama-lama kena jantung, lama-lama kena liver ya, kalau kita nggak tenang kan. Itu sekarang udah malah diikuti setelah Pergub 2020, lalu ada Perpres 2021 itu nomor 10. Nanti mendengar Radio Barok bisa tadi ya. Jadi kita pelajari gitu. Nah, kalau misalnya ada yang bilang wah itu kan kok ngajak mabuk masyarakat, yang ngajak mabuk itu siapa gitu loh. Kok sudut pandangnya sempit banget gitu. Yang nggak suka minum ya jangan minum. Jangan-jangan mereka yang tidak minum arak justru mabuk. Mabuk pikiran negatif dia, gitu kan? Ya, itu juga sebagai warisan budaya, Iya. warisan budaya Tak nasional. benda. Tak benda kan? Iya, jadi ilmunya itu. Jadi teknik pembuatannya itu Khas Bali soalnya. Ya, khas Bali. Makanya kan sekarang kalau bisa kita sempat sampaikan kepada Pak Bu, ya kalau bisa jangan terlalu dibuat modernisasi itunya. Kadang-kadang pembuatannya, misalnya pembakarannya harus kayu, Ya, kayu. gitu kan. Lain asalnya. Lain dia. Apalagi kemudian jangan dibikin massal, bikin dia terbatas. Jadi kan antara permintaan dan penawaran itu nggak imbang, jadi harga jadi gitu. Jadi kalau masyarakat itu kan tidak ini dengan masyarakat, masa selalu kita harus satu produk itu kan punya pasar sendiri. Kalau mereka bisa icip-icip di rumahnya, selesai ya, masyarakat kan saling bagi dengan tetangga aja yang belum dijual ke koperasi kan gitu, tapi dia tidak boleh menjual. Misalnya itu bikin arak nih, oh yang akan dijual ke koperasi, oh ada nih sisanya tetangganya nggak bikin slopi atau kucing gitu kan, itu beda itu. Bapak juga sering dikasih minta nih ke apa namanya yang dari Sidaman yang memang asli suka itu yang dibagikan, suka dikasih minum itu tamu-tamu yang ada duta besar dari negara lain yang datang itu, terutama para Cina
pernah juga yang dari mana Eropa gitu. Waktu Bapak ke Eropa ke Paris itu urusan di tentang air itu kan Bapak bawa sekian botol merek itu sampai mereka luar biasa. Nanti saya ke Indonesia saya mau cari malah ada yang minta dikirimin dong saya ke negeri saya sendiri kan itu kebanggaan bagi kita. Jadi ya kalaupun ada misalnya yang nggak setuju, kadang-kadang begini, jangan kita menunjukkan ketidaktahuan kita dengan cara bicara sok tahu gitu kan. Wah Pak Koster tuh bikin aturan ini arah masyarakat jadi mabuk. Padahal belum dibikin aturan juga banyak yang meninggal karena mabuk. Itu lebih bahaya lagi. Iya. Sekarang mungkin yang ngomong itu lebih sering mabuk dulu. Atau nggak pernah minum juga. Belum tahu. Bisa juga anaknya korban, teman-temannya mabuk. Itu dengan berbeda itu kan masyarakat bisa memilah yang mana anak yang benar, sekarang sudah disukai. Ada SMI-nya, daripada yang abosan. Kondis dia. Betul. Iya, sebenarnya kita pun sudah terlambat kan. Kalau Jepang aja kita sangat bangga. Ya udah bangga sekali kita minum soju. Itu bahkan di story atau di upload di media sosial. Kenapa anak malah kita di downgrade gitu ya? Ini arak Bali itu yang ada yang sudah berlabel itu kan kreasinya bagus-bagus. Iya, betul. Motornya, jaknya, ya. Iya. Tapi banyak juga yang karena pikiran yang bisnis pragmatis, banyak orang suka minum arak, tetapi arak yang diproduksi yang kualitasnya bagus, harganya ratusan ribu sampai jutaan, jadi itu alasan mereka, sehingga mereka seperti mengelabui. Makanya sekarang yang suka minum arak, kalau dilihat ada arak di warung, walaupun ditempel dengan label mereka itu, tapi dengan misalnya botol-botol plastik gitu, itu nggak ada itu pasti itu nggak berizin. Kalau arak yang memang berizin, dia ada pita cukainya, ada pita cukai di botolnya, dan rata-rata dan semuanya itu botolnya kaca. Betul, nggak ada. Kalau di warung kan sekarang itu semakin marak lah, itu ilegal, itu pasti melanggar hukum. Ya kalau beli arak, beli yang ada pita cukainya itu, dan itu pasti berbotol dia. Tidak yang ini. Kan ada yang bilang itu sekarang banyak dijual di Itu warung-warung. bukan salahnya Pergub ini. Bukan salahnya Pergub. Iya, masyarakat Dia sendiri melanggar. yang dia Iya. memang ada dari dulu kan. Pihak keamanan yang misalnya aparat dari Pemprov misalnya semacam Pol PP, dari kepolisian itu mesti sering sidak gitu supaya tertib gitu. Dan kalau tidak sidak, tidak dikontrol, kemudian tidak kena sanksinya, dia merasa sah-sah aja gitu. Jangankan yang makanan-makanan yang itu juga banyak mereka bikin, mereka jual secara bisnisnya kan harus ada izinnya. BPOM misalnya kalau makanan kan ini nggak ada. Ketika dia gencar memasarkan produknya, tapi ketika tanya nggak ada izin, masih saya perjuangkan. Lo kalau masih diperjuangkan jangan jualan dulu kan gitu, ya kan? Gitu. Nah jadi benar. Ada sekali ya, saya kan pernah ketemu yang arak-arak yang di warung itu kan sudah dia beli dari kopernya tapi dijual dengan botol yang tanpa kemasan resmi. Disita juga oleh. Oh disita. Karena kalau benar lagi, saya kemarin pernah protes untuk itu ya. Mohon maaf untuk yang saya protes dulu. Makanya itu harus sering kita ngobrol, ya kan, Om Fajar. Jadi dengan ada harus ada yang paling tidak tahu, kalau tahu sedikit gitu, atau kalau ingin berbicara dari seberang, dari sudut pandang 180 derajatnya begitu, ya kita harus melakukan memberi solusi. Misalnya nih, apakah tidak karena adanya peraturan pemerintah kemudian di celah-celah dari sistem dan pola yang diterapkan itu akan muncul, tapi yang muncul pasti itu pelanggaran-pelanggaran, karena peraturan itu sendiri kalau diikuti pasti akan membawa kebaikan gitu kan. Nah kalau tidak itu dampak, misalnya saja dampaknya itu akan lebih bahaya justru kalau dilanggar. Semisal, jadi sekarang ketika sudah dibuat, orang jualnya hanya ke koperasi, tetapi masyarakat tidak tahu bahwa harus membelinya di pabrik-pabrik minuman. Warung-warung nggak tahu juga bahwa dia boleh menjual itu barangkali dengan izin menjual miras, lalu dengan miras yang sudah bercukai dari pabriknya jelas gitu kan. Jadi kalau itu dilanggar, kemungkinan itu barang-barang yang
tidak dipertanggungjawabkan nantinya bisa saja seperti di kampus ya dengan lagi implementasi. Coba bayangin kalau orang dia kena itu langsung tinggi kadar gulanya, itu kan membawa kematian dampak. Terus yang salah siapa? Ya oknumnya yang melakukan pelanggaran itu dampaknya luar biasa setelah terjadi pelanggaran. Ya, percaya nggak kalau melanggar lampu merah nyawa taruhannya? Karena udah diatur. Lampu merah itu kalau dari sini ini merah ini hijau pasti ya. Ya, contoh simpelnya. Tapi kalau dilanggar di sini begitu hijau, di sini merah dia ini wah tabrakan besar. Pelanggaran terhadap aturan berdampak juga tidak baik untuk masyarakat. Karenanya patuhilah aturan karena aturan dibuat tidak serta-merta itu jadi dia begitu. Melakukan survei penelitian olah di TKP juga dan lain sebagainya baru kemudian dia diterapkan pun enggak sekarang sosialisasi dulu ada uji cobanya masa uji cobanya begitu itu makanya ketika betul satu hal pelajar yang selalu ingatkan masyarakat tokoh-tokoh masyarakat juga gitu media sosial itu jangan dipakai asal bicara. Ketika kita bicara jangan asal gitu. Jadi dalami dulu gitu, dalami diskusikan. Kalau memang bisa kuat argumentasinya silakan bicara di media sosial. Tapi kadang-kadang yang didengar di media sosial kan teriakan mereka tanpa masyarakat mau belajarnya. Sekarang ini misalnya ada tuh, wah udah cabut aja itu pergubnya karena dampaknya begini masyarakat banyak yang mampu. Lihat dulu dong, uji dulu, dia harus mengadakan survei dulu. Apakah karena izin itu kan orang mabuk? Yang jelas-jelas orang mabuk karena dia minum alkohol berlebihan. Terus kaitannya dengan perizinannya itu apa? Gitu loh. Peraturan itu apa? Peraturan justru dibuat untuk memayungi, untuk melindungi masyarakat kita. Bukan. Nggak ada peraturan itu pun orang juga minum alkohol yang lain. Dia mabuk juga lah. Iya, mabuk juga. Hanya nggak terkejar gitu harganya whisky kan gila-gilaan. Itu red label lah apalagi begitu kan. Ya yang kadarnya lebih rendah wine lah gitu. Wine itu. Makanya kalau mau jadi peminum, jadilah peminum yang berkelas. Nah, gitu. Jadi iya. Jadi yang peminum yang berkelas dia hitungannya justru semakin kecil semakin tinggi kelasnya karena dia mampu mencukupkan dirinya satu sloki. Peminum yang menenggak minuman satu sebotol itu udah baru maju. Saya betul, saya produktif dari ini. Iya. Aman kan ya nanti lancar. Iya betul. Alkohol, misalnya kan ada juga penyakit-penyakit tertentu yang dia memerlukan kadar alkohol di dalam darahnya, itu baru bisa mencairkan. Tetapi kalau lebih dari itu justru mengganggu kan begitu. Jadi tidak semua. Bahkan satu contoh ini jenis-jenis narkotika di kedokteran itu kan dipakai pengobatan, tapi dengan dosis yang sangat kecil untuk menghilangkan rasa sakit, misalnya kan begitu, untuk membuat yang sakit itu tidak stres, dia lebih tenang, bisa bikin tidur dengan nyenyak ya sehingga kesehatan pulih. Tetapi kan makanya namanya penyalahgunaan. Yang mestinya sekian gram gitu, dia 1 gram dia sih hidup sendiri apa enggak sempoyongan. Itu narkotika kan belum ada peraturan yang dilegalkan itu. Banyak juga yang pakai kan? Iya, betul. Itu belum ada legalnya, tapi yang pakai jangan jangan seluruh Indonesia, di lokal kita aja banyak sekali yang dinikah. Nah, sebenarnya itu apa pembelajaran bagi kita? Umat manusia itu sebenarnya paling suka senangnya melanggar. Ya. Coba kalau udah nggak ada diatur gitu kan. Coba misalnya hutan lindung tidak boleh itu ada aja. Gunung ini tidak boleh didaki, mau aja coba dibebasin. Nggak, ngapain juga di situ. Senang melanggar. Merasa hero dia kalau mampu melanggar aturan gitu. Makanya itu gunanya ada pemerintahan karena kita saling menyadari, kita sadari kelemahan kita, tetapi kita tahu kemampuan dan kelebihan kita itu, makanya perlu adanya pemerintah, perlu adanya aturan. Kalau enggak, nggak tenang hidup kita gitu. Mungkin akan banyak yang tidak tenang hidupnya, kenanya jantung semua itu. Penyakit orang Indonesia kena jantung. Iya. Tadi alatnya pakai gula. Iya. Jadi sekarang sudah pernah ada sidak lapasnya dulu. Sudah ada di Setang. Sudah. Itu. Lapas seperti itu ya. Iya. Karena itu mematikan arah yang sebenarnya.
yang merusak kesehatan juga. Iya. Betul. Dia bisa jual lebih murah atau untung lebih banyak kan? Ya, lebih murah untung lebih banyak. Misalnya begini juga kan ada yang bilang, wah harga arak di petani begini, kemudian setelah jadi minuman kenapa mahal? Jangan munculkan kecemburuan seperti itu di masyarakat, karena dia dari arak itu udah harganya pantas ya gitu. Nah, jadi ketika dia akan masuk ke proses ini, dia ada menambah biaya-biaya, itu namanya biaya produksi, gitu kan? Belum lagi dia kena pajak, kan? Itu dari koperasi bilang lah, koperasi tidak mencari untung atau sedikit sekali, dan dari sini dan transportasi ini ada keluar duit kan, sampai kemudian dan untuk meramu lagi kan, dia tidak arak tok yang ini. Jadi ada arak rasa rempah, ada rasa kopi gitu kan, kayak gitu. Jadi ada ramuan-ramuan lain lagi. Itu memerlukan penelitian dan itu perlu ya. Satu contoh saja, orang ngambil air pegunungan, gitu kan. Dulu kalau air, kalau kita ngambil di sini kita kan ada bayar. Tapi kalau untuk produksi mungkin bayar. Tapi dari air yang kalau kita ambil di sungai gratis, tapi kalau kita beli dalam botol kemasan udah puluhan ribu, ya kan? Kenapa? Apa kita harus cemburu yang begitu? Kalau gitu minum aja air kalinya kan gitu. Karena kan pada saat jadi kemasan bakterinya sudah dihilangkan mungkin. Iya, macam-macam proses produksi ini perlu biaya. Itu dia jadi biaya produksi. Kenapa kita harus memunculkan kecemburuan antara petaninya rendah banget, itu ada proses dan perlu biaya. Tetapi inilah yang perlu juga pemerintah, dinas perindustrian perdagangan misalnya ya, jadi mengajarkan para middleman-nya ini gitu. Jadi dari produsen kemudian middleman ke konsumen. Di sini yang jangan cari ikut banyak-banyak gitu, secukupnya saja gitu. Jadi paling tidak dari harga pokok produksi menjadi harga jual tambah 25%, itu udah wajar. Tapi biasanya di bisnis bukan begitu, pasti mencari untung sebanyak-banyaknya. Oh iya, itu prinsip ekonomi. Biasanya yang kemungkinan besar dia rugi kan ada juga dari pihak ini, dari yang pabriknya itu kan. Kalau nggak laku ya dia dulu uangnya di sana. Sebenarnya dia udah bayar dari petani. Karena dia bilang cabut aja pergub. Kalau cabut pergub itu arak kembali ilegal. Karena tidak ada yang mengatur tata kelolanya, gitu loh. Semua jadi Liar juga jadinya. Jangan-jangan yang udah lama cabut itu biaya lagi sama pihak gini nih. Tapi yang minuman resmi itu, minuman luar resmi itu, Iya, betul. ada saingan. Biar di hotel araknya dia, minuman dia muncul. Mungkin saja. Ya akhirnya kan bisa. Kita juga bisa bercuriga kenapa dia getol sekali. Kenapa enggak itu sekarangnya larang semuanya masuk? Akhirnya begini, apa dia dibayar sama pihak yang karena kan ada pihak setelah arak ini menjadi tuan di rumahnya sendiri. Kalau saingan. Nah, itu kan jadi karena Pak Gubernur melihat toko-toko bukan toko ya. Misalnya kayak di bandara tuh ada outlet yang khusus jual minuman. Kemudian di hotel-hotel berbintang. Pak Kosro waktu itu sering sidak. Kenapa nggak ada arak lokal Bali? Begitu pertanyaan beliau. Iya. Gitu. Kalau itu nggak ada pergubnya nggak boleh masuk gitu kan? Nggak boleh. Iya. Sekarang kan Nah, kalau kalau kita dicabut, mau enak aja suruh nyabut. kalau pakai oleh-oleh keluar negeri kan ada arak Bali. Dulu kan ya nggak ada apa pakai. Dulu arak resmi. Jadi kan itu ya kadang-kadang masyarakat perlu juga waspada karena aturan dibuat bisa untuk menguntungkan kelompok atau perorangan. Tapi kalau pejabat yang benar memang dia bikin aturan untuk mensejahterakan masyarakat atau kelompok-kelompok masyarakatnya kan begitu. Baik itu untuk minuman, di pertemuan juga begitu. Makanya jadi pejabat di Bali ini kudu sekarang banyak membaca tanda-tanda zaman. Apakah tanda-tandanya kita akan kehilangan anak pada suatu saat, tanda-tandanya kita akan kehilangan identitas subjek kita, itu kembali itu karena pejabat itu adalah amanah untuk menjalankan maksudnya mensejahterakan rakyat. Ya memang begitu, banyak pro dan kontra, tetapi yang kontra itu kita lihat dulu gitu loh. Jadi ada kepentingan apa di balik itu aja. Apalagi kemudian orang yang memang tidak, ilmunya tidak di situ. Makanya kan kalau dia bilang misalnya kritik, maaf nih Prof ya, kalau kritik kan ada kritik sastra, kritik politik gitu. Jadi orang yang mengeluarkan kritik udah punya stempel di jidatnya seorang kritikus.
gitu kan? Iya kan? Baru boleh. Kalau kritikus yang benar, kritik yang benar, dia punya argumentasi yang data. Kalau cuma sekedar bilang gini sama data ya. Kritik itu dia kan ada latar belakangnya yang dia ngomong. Kemudian ada permasalahan yang dia lihat, tapi kemudian dia tawarkan solusi. Itu kritikus. Kalau tikus Oh, tikus ya. kalau yang sekedar ngomong teriak kalau bisa tanpa solusi Ya, ya mestinya diabaikan saja. Nah, itu. Iya, kita yakin masyarakat ke depan di media sosial. Dan kan kita lihat orang yang teriak di media sosial itu ini apa? Dia sedang panjat sosial atau gimana? Gitu loh. Jadi kalau dia memang seorang kritikus, cari dong pejabatnya. Pak, saya ini nggak baiknya saran saya begini. Emang susah dari pejabat kita saat itu, gitu loh. Waktu Pak Gubernur, rumah kami, rumah jabatan itu terbuka, silakan saja sampaikan. Gitu. Tetapi seorang pemimpin ketika dia sudah ini kan, dia akan pertahankan, dia berargumen juga. Tetapi bukan berarti dia itu saran-saran gitu. Sangat biasanya kan begitu. Karena yang diprotes itu adalah aturan pemerintah yang terdiri dari pemilu, kedinasan dan gubernur di dalamnya. Dia merasa bisa protes itu di media sosial. Akhirnya masyarakat mensejajarkan, oh level berpikirnya dari level gubernur, panjat sosial kalau gitu. Kadang-kadang yang begitu satu dua yang teriak-teriak itu diajak ngobrol sama Pak Koster, akhirnya wah begitu ya Pak Gub ya, oh begitu ya Pak, aduh lihat biar dipanggil dia ngomong Nggak perlu, dia nggak perlu dia datang bapak polos, datang ngobrol bagian utama masyarakat. gitu. Makanya sekarang kalau ada yang teriak-teriak di media sosial, waspadai dulu maksudnya apa nih? Maksudnya apa nih? Maksudnya apa nih? Bisa saja maksudnya dia mengacaukan, ada maksudnya dia hanya sekedar panjat Dan sosial. juga berpikir siapa yang bicara itu. Iya. Kalau bicara tidak becus, teleponnya tidak benar berarti ya. Ya. Wah, Makanya Prof kalau dari arah jadi tentang nih kritikus. Jadi dia selalu berpegangan, bicaralah maka aku akan tahu kapasitasmu. Gitu. Makanya kalau melihat orang yang senang bicara, kita diam aja, dengerin dia, nanti lalu beri dia nilai. Gitu. Apakah dia bisa cilingas? Bisa 11 dari 100 gitu kan. Oke, kayaknya ada lagi nggak? Kayaknya perlu diulang sekali lagi ya untuk puisinya yang tadi. Lalu tolong dong direkam ya. Itu keren. Kan nih, Ya. saya kembali diiringi oleh kolot. anak siap. Jadi saya bacakan kembali puisi saya yang berjudul Arak Bali. Ini kalau lihat Facebook saya ini Bunda Putri, Oke. banyak sekali yang mendukung ya kan? Oh iya. Banyak mendukung, ada Jengki, ada siapa lagi teman dari komen-komennya. Jadi artinya kehadiran Arak Bali yang diberikan ada tata kelolanya itu mendapat dukungan dari banyak teman-teman dulu. Sehingga kan masyarakat produsen konsumen bisa tenang sudah memproduksi, tenang meminumnya. Malah ada yang bagikan juga nih. Iya. Arak Bali. Arak Bali disuling dengan cinta oleh para petani. Di pelosok dusun turun temurun. Apa kabarnya? Dulu dikejar-kejar, dilarang edar, para penyuling arak menangis. Miras luar bisa tersenyum, tapi produk lokal berangus. Siapa yang peduli? Lalu pada tahun 2020, Arak Bali diayomi aturan agar kualitas dan pengedarannya terjaga martabatnya. Bahkan diakui sebagai warisan budaya kuno dari Bali yang harus dijaga denyut nadinya. Arak Bali jangan disingkirkan, karena bukan salah arak kalau mereka mabuk.
kaulah yang berlebihan meneguknya. Seperti kekuasaan, kalau kau mabuk, kaulah yang berlebihan memainkan kekuasaan. Arak Bali disuling dengan cinta dari Bali untuk budaya jamuan kelas dunia. Jamuan kelas dunia. Jadi kenapa? Karena saya terus terang bangga kalau saya pas ke Mandar saya lihat ada minuman-minuman, ada juga arak Bali itu loh. Dulu kan nggak ada. Siapa yang mau taruh botol di sana? Betul. Pak Gubernur kan ke hotel dia ada di barnya misalnya. Kok nggak ada arak? Kalau di bandara begitu. Pengen dong kadang-kadang ibu tarik aja kan di Soekarno Hatta misalnya, bukan ke ini kita. Wah, aja dong. Tapi Astungkara sekarang udah masuk. Tapi satu yang di ini sama Pak Costa Rica. Jadi asosiasinya ini. Sampai dibikin, Pak, saya sudah usahakan Bapak bisa berusaha, Bapak bisa jual. Masa saya minta hanya huruf aksara Bali di atas aksara Latin aja tidak mau gitu. Iya, alasannya sudah kadang dibikin nanti kalau habis yang itu berkilat. Coba. Terus akhirnya dikasih contoh. Lihat minuman Korea, lihat minuman Cina, sama sekali tidak ada aksara Latinnya. Kemudian, ya, dan Pak, ada yang membela begini, Pak, itu kan bahasa pesatu, itu bahasa sebelum aksara kan aksara Latin. Ini aksaranya siapa? Ini justru aksaranya Nusantara ada di Bali, dan aksara ini adanya jauh sebelum aksara Latin masuk ke diri kita. Banyak alasan. Sekarang kan di gininya Bunda, di arah-arah yang ini kan berisi tulisan Bali kan, Sanjung Samsara, dan kan saya lihat Iya, tapi kan masih kadang-kadang kecil sekali tulisannya. Latinnya dia ingin menonjolkan mereknya sih ya. Iya, betul. Tapi ada beberapa yang sadar misalnya sudah dengan aksara Balinya yang gede, kecil aja Latinnya. Sekedar orang untuk mencari tahu. Iya. Betul. Padahal itu nilai jualnya kan eksotik itu ya. Iya, sampai diajarkan begitu sama Bapak. Itu kebanggaan gitu loh. Kenapa orang fanatik? Oh, dari situ tulisan ini keren nih, tulisan Korea nih gitu kan. Aksara Korea nih, ini aksara Jepang nih gitu. Nah, kita juga bangga. Oh, orang dari jauh ya begitu lihat aksara kita. Orang Bali nih. Orang Bali nih gitu. Begitu. Kajian sepertinya kita udah 1 jam ya. Memang kurang dikit, kurang lagi. Saya pernah syuting film, membuat film tentang arak ini sedikit ya. Itu saya terharu sebenarnya, mereka tuh tidak mudah loh. Bayangkan sebelum itu kan sebelum apa tuh? Jadi ketika membuat arak itu mereka melakukan suatu proses yang sebenarnya mengerikan juga. Oh iya. Itu banyak sudah begitu susah lagi ubah-ubah lagi. Nah jadi saya dari dulu sebelum pergub ini sebenarnya saya sudah protes sebagai orang Bali. Kenapa arak Bali itu seperti dikejar-kejar, membawa air matanya kemana-mana, atau sebenarnya arak lain itu bergembara minuman itu lagi Pak Putu. Ketika para petani mempertaruhkan nyawa untuk mencari bahan bakunya, kemudian setelah proses, kemudian setelah jadi ditangkap polisi. Kemana yang teriak-teriak sekarang? Ya, itu nggak ada suara, nggak ada yang teriak. Jadi mereka di Kasawan satu ini turun temurun. Jadi mereka nggak bisa meninggalkan. Memang itu. Jadi sudah disuling demikian lalu mengkap-mengkap berapa sumsumnya dijual. Iya. Nah sekarang dengan adanya pergub ini kan, jadi saya tidak punya alasan lagi untuk mengatakan impor-impor karena sudah ada pergub, lalu kemudian arak itu bisa dijual ke koperasi yang mengolahnya selesai sebenarnya di sana, sebenarnya sudah selesai urusannya. Karena kalau ada yang jual satu-satu itu urusan lain urusan yang jual keluar, padahal koperasi kan bisa menampung. Kalau saya lihat sih waktu wawancaranya. Ya kan sekarang baru kita teriak cabut itu hanya karena isu perbedaan harga. Ya jelas lah dari bahan baku sampai jadi berlabel bercukai ya kan jelas beda itu. Betul. Ya tidak mudah. Ya makanya nih bagi yang berpikiran berbeda itu bagus berbeda, tapi berbeda yang benar, jangan wajar. Jangan sekedar menjadi antagonis. Semua orang bisa menjadi antagonis, tapi antagonisnya di mana nih? Kalau sekedar berbeda, sekedar mengkritik, tapi itu antagonis. Banyak orang selalu menjadi antagonis, tapi tidak pernah memberikan solusi.
Bali tidak membutuhkan antropologi, membutuhkan solusi Betul, betul. untuk menjaga kebudayaan, untuk menjaga warisan-warisan, termasuk arak itu kan warisan. Baru sekarang arak bisa naik kelas tahun 2000 ya sejak dulu bikin karena memuji Pak Koster ya. Jadi sebuah kenyataan bahwa sejak tahun 2020 lah baru arak itu baru menah dulu. Banyak dia. Selama ini kan nggak ada. Kan selama ini orang itu pada minuman kelas berikutnya, iya bukan hanya kelas 2, kelas berikutnya. Tidak bisa masuk hotel kan? Iya, Tidak bisa masuk hotel. Di hotel di kampung aja mereka arak tuh belakangan. Iya. Jadi kalau minuman miras bermerek, dia kan punya. Oh bangga, ada Red Rebel bangga. Ayo, Oh iya. foto. Usia macam gimana ya? Padahal capnya itu pada ada bisa Iya. di Bandung dibuat. Iya, baik Pak Setiara di Barong. Ya, bincang kita tentang arak Bali di Hari Arak Nasional kali ini di Hari Arak Bali ya. Pada malam hari ini sudah luar biasa, saya dapat penjelasan yang luar biasa dari Bunda Putri Swastini. Dan tadi juga saya sampaikan, sebelumnya juga saya protes tentang saya tidak ngerti tentang tata kelola itu. Dan bagaimana arak yang katanya sudah dilegalkan, tapi masih diburu oleh aparat kita, oleh Satpol PP. Tapi dengan penjelasan Bunda yang luar biasa, saya jadi mengerti. Asli Ara juga Pan Setia yang gabung di kita menjadi lebih lagi. Ya, jadi gini pelajarannya dari apa yang Om Fajar lakukan, ketika tidak ngerti, jangan langsung protes. Ketika tidak mengerti, bertanyalah pada orang yang ngerti dan paham, sehingga kita jadi mengerti. Ya, betul, Jadi betul, setelah betul, mengerti pun kita lihat situasinya tidak sesuai dengan pengertian kita dan pengertian yang diberikan oleh orang yang mengerti, barulah kita protes. Terima kasih Bunda, luar biasa ya. Ini Pak Fajar ini Tapi lu pesan. langsung nusuk ke jantung. Ini untuk semua saya kira pesan ini untuk semua ini. Iya, Semua orang karena biasanya nggak ngerti langsung protes. iya, betul. Saya malu boleh ya kemana kayaknya sebenarnya protes malu. Ya memang itu asalkan kita protes malu, jangan ada bantuan nomor 1 di muka, kita akan membantu. Aduh dia banget sih, kan? Iya. Baik Pak Setiara di Barong, dengan demikian saya tutup untuk acara ini, untuk jumpa lagi di lain materi nanti ya. Saya akan Itu adalah ruang kedap. Ini adalah wah HP-nya selesai.